Halo semuanya, ini adalah video pertama saya terkhusus dalam channel video React dan ini sekarang di tanggal 30 menjelang tanggal 1 Oktober. Boleh dibilang ini ada React video larut malam, dan sekarang akan saya memulai di video pertama saya dari React video berita dari Google. Ya jadi akan saya cek dulu video berita pertamanya ya, artikelnya. Saya tengok akan mana mana yang bagus yang nanti akan saya react. Ya, sebelum saya react video berita pertamanya, perlu saya ceritakan sedikit, yaitu kenapa saya react artikel-artikel berita yang ada di Google Chrome ini, termasuk yang di MSN, karena sebelumnya saya ada kebiasaan sangat suka sekali membaca artikel-artikel yang di sana sangat membuat saya tertarik, memikat, dan pengen tahu, istilah bikin saya penasaran. Jadi saya sekaligus react dan saya upload ke YouTube. Mudah-mudahan ini bisa menarik juga buat penonton yang ikut mengikuti video saya. Jadi ini berita pertama yang saya nampak yang menarik perhatian saya menurut kepentingan saya, yaitu ada berita Keeper Liverpool siap diincar oleh Bayern Munchen. Dimana di sini diceritakan bahwa Manuel Neuer sudah berusia 38 tahun dan akan berusia 39 tahun sebelum akhir musim. Dan banyak masalah cedera ya yang menimpa dalam beberapa musim terakhir. Dan kontrak pemain veteran tersebut akan berakhir pada akhir musim. Apakah dia akan bertahan atau tidak masih belum diputuskan. Sedangkan dari Liverpool sudah mendatangkan kiper Giorgi Mamardashvili dari Valencia. Pemain timnas Georgia tersebut yang berusia 24 tahun itu sekarang masih berada di Spanyol musim ini dan berharap bisa bersaing untuk mendapatkan tempat di tim utama di Liverpool saat mendarat di Merseyside tahun depan. Sedang kontrak Alisson di Anfield masih sampai 2027. Sekarang dia masih berusia 32 tahun. Dan kalau ada klub yang berminat, maka harus membayar cukup besar untuk bisa memboyong kiper Liverpool tersebut. Artikel ini membuat saya tertarik karena ya sebelumnya saya ngefans sama Liverpool, jadi begitu ada nama Liverpool akan saya buka untuk baca sekilas. Itu saja. Artikel kedua dari Google Chrome yang menarik perhatian saya, yaitu ada bahasa gaul yang lagi ramai di medsos, arti kata BL. Jadi pengen tahu apa arti kata BL yang lagi ramai, nggak saya coba membacanya. Di sini katanya adalah bitlus. Banyak digunakan di medsos X yang dulu namanya Twitter, medsos Twitter. Banyak orang pakai BL dan itu bisa jadi
arti pertamanya BLOS, dan arti BL keduanya bisa berarti loser. Loser itu adalah orang yang susah menang, bukan laki ya, loser ya jadinya, sama-sama L. Dan ini diceritakan BL-nya di medsos banyak yang pakai kembali, ramai di medsos, yaitu ada YouTuber dari Amerika, ISOSpeed ya, ke Indonesia, sebelumnya juga ada ke Malaysia yang saya ada tengok di YouTube. 18 September lalu ya dia datang ke Indonesia live streaming, ada ke Filipina juga saya tengok dari YouTube live streaming ya. Jadi ISOSpeed ada ke Jakarta, Bali, dan terakhir ke Yogyakarta. Jadi mengunjungi di tempat wisata dan pusat keramaian untuk melakukan live streaming tersebut, dia dikejar, ya maklum ya, konten kreator yang sangat terkenal sekali. Nggak salah itu saya tengok terakhir berapa juta pengikutnya, 32M ya, 32 jutaan atau berapa, nggak hafal sih. Jadi dihubungi penggemar, mungkin minta foto segala macam, apa segala macam, katanya tak jarang berakhir ricu, berarti kebanyakan berakhir ricu. Dari kericuan ini warganet banyak ngomong, penggemarnya yang menghubungi itu, yang sampai bikin ricu itu sebagai BL, karena akan membuat citra Indonesia rusak. Oke, ternyata BL-nya cuman itu istilahnya. Malah menurut saya ISOSpeed-nya yang malah lebih heboh ketimbang BL-nya ya menurut saya ya. BL-nya ya so-so aja menurut saya. Sekarang saya coba cari ke berita ketiga yang bisa menarik perhatian saya, apa yang di Google Chrome. Dan berita ketiga yang menarik perhatian saya dari artikel Google Chrome ini ada judul putusan kasasi MA loloskan Yusuf Mansur dari gugatan Wan Prestasi 98,7 triliun. Jumlah yang sangat gede ya, 98,7 triliun, 98 miliar aja pun udah mengerikan sekali. Coba saya tengok dulu apa isi dari artikel ini. Dari sini judulnya saya pun kurang lengkap ya, maklum saya tell me, nanti saya sering tell me. Ini dari Pak Yusuf Mansurnya yang digugat, atau Yusuf Mansurnya yang menggugat ya. Tapi sebenarnya saya bukan mau tahu siapa yang digugat dan siapa yang menggugat, cuman triliunnya ini yang sangat buat saya agak heboh, agak berbahaya istilahnya kalau main-main sama orang tajir, dimana gugatannya itu tidak tanggung-tanggung gitu. Dan setelah saya baca ini ternyata sepertinya Pak Yusuf Mansur yang digugat. Oke, jadi apapun ceritanya saya kurang paham, cuma saya bisa react dari sini. 98,7 triliun itu adalah sesuatu yang sangat wow sekali. Kok sempat itu yang menimpa saya, kenapa sih akan suicide atau lebih kurang seperti begitu. Sekarang saya akan lanjut ke berita keempat ya, apa yang menarik perhatian saya dari Google Chrome, apakah yang bisa lebih heboh lagi dari 98,7 triliun ini. Coba akan saya cari lagi. Berita keempat yang menarik perhatian saya adalah muncul ya artikel
berita Vespa mengeluarkan bukan mengeluarkan eh, mengeluarkan meluncurkan ya varian baru ya, GP Tuscany 150 cc maksudnya. Harganya hanya 20 jutaan, hanya dia bilang ya. Ya memang kemungkinan murah. Dan saya tertarik dengan artikel ini karena sebelumnya saya pernah menggunakan Vespa Primavera. Kenapa 150 cc juga nggak salah, kencang, relasinya sangat cepat. Cuman itu lumayan boros minyaknya. Tapi itu yang edisi pertama yang belum injection atau apa itu ya. Jadi dia agak boros. Dan terakhir pun nggak pakai lagi karena kurang pintar, kurang rawat, servis rutin, dibawa ke service center, terakhirnya dijual kembali. Untung ada satu orang Aceh yang mau membeli dari saya dari Medan soalnya, jadi ada orang Aceh yang berminat. Nah, jadi ya terakhir dijual. Dan terakhirnya saya tengok artikel ini agak menarik ya, coba saya tengok di dalam ada isinya apa yang bisa lebih menarik selain dia katanya ada fitur smart key. Setelah tengok sekilas artikelnya, dan saya pun memang kurang begitu mengerti dengan spek-spek kendaraan, tapi sebenarnya memang gak ada yang begitu menarik perhatian. Masa begitu menarik perhatian saya ya, seperti judulnya, harganya itu ya yang bisa menarik, gak begitu mahal ya sebenarnya untuk kereta merek Vespa gitu. Yang fitur smart key-nya memang sepertinya betul-betul yang bisa menarik perhatian. Tapi di sini katanya dibanderol 59.900 baht. Ini dikeluarkan di Thailand atau sudah dikeluarkan di Indonesia, saya kurang tahu ini. Cuman dulu saya beli Vespa Primavera, saya sukanya lampunya bulat. Menurut saya itu sangat seksi banget nih. Kalau untuk yang klasik-klasik model petak lampu depannya ya, kalau menurut saya dari saya kurang menarik perhatian saya. Setelah saya tengok lebih dekat fotonya ini, ternyata lampu depannya yang model petak ini, seperti yang varian apa itu ya, saya kurang hafal. Kok Primavera sih saya source sekali karena seksi. Dulu pertama kali keluar nggak lama saya langsung beli dia tuh. Waktu itu bannya pelaknya ya apanya masih rendah, sering asik mau kena polisi tidur. Tapi terakhirnya dia ada keluarkan varian yang kedua ya, yang luncur ke Indonesia. Itu saya udah nggak ikut lagi, harganya mahal. Udah beli baru, udah itu saya jual, nggak pakai lagi. Oke, coba nih sekarang saya akan cari ke artikel berikutnya. Ada artikel keberapa kak? Artikel keempat. Nah, jadi sekarang saya akan coba cari artikel kelima. Apakah ada lagi yang bisa menarik perhatian saya? Nah, ini saya nampak di artikel kelima yang berhasil menarik perhatian saya, yaitu ada media Inggris. Di sini tulis media Inggris, Indonesia berhasil ubah pemain anta beranta Eropa jadi superstar. Menarik perhatian saya dari sesi olahraga, terkhusus sepak bola lagi. Coba akan saya tengok apa isi di dalamnya itu, yang sampai apa ada yang betul-betul bisa bikin heboh atau gimana. Tapi saya sangat tertarik dengan ini karena jujur saya suka dengan sepak bola ya. Terlebih nanti ini yang mau putaran ketiga ya, untuk lolos ke Piala Dunia, Indonesia akan bertanding di tanggal 10 bulan 10 nggak salah, lawan Bahrain ya, tandang ke Bahrain. Tanya itu Bahrain tuh suka main licik ya, pakai laser
Center-centerin orang nih, kena ke pemain Jepang atau pemain Jepang, kok pemain Australia itu mencak-mencak pelatihnya, katanya bertahannya ala parkir bus itu ya, kok nggak salah ya. Kok orang Jepang pelatih Jepangnya mencak-mencak karena waktu mau ambil penalti dileserin matanya, silap bisa kerusakan fisik ke matanya. Tapi memang saya nggak ikuti pertandingannya. Ada baca-baca sekilas di artikel sebelumnya. Sekarang saya tengok isi di dalamnya apakah yang bisa bikin heboh dari sini. Di dalam artikelnya sepertinya tidak ada yang baru ya, masih yang lama-lama yang diulang. Itu dibilang keberhasilan program naturalisasi pemain Eropa oleh PSSI berhasil menarik perhatian media asing sampai berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Asia Tenggara hanya satu-satunya Indonesia yang berhasil tembus ke sana. Jadi warga dunia sangat tertarik, mau nggak mau mengundang perhatian warga dunia. Jadi di pertandingan di putaran ketiga Arab Saudi Australia berhasil imbang ya, imbang atau apa, Australia imbang, Arab Saudi kalah ya, saya udah lupa, harap maklum, tell me. Tapi yang pasti di sini ada ditulis juga katanya Martin Paes sebagai mainnya sangat bagus, tapi di Dallas katanya kurang terkenal ya, dia kurang terkenal. Tapi di Indonesia dia jadi beda, jadi superstar. Tapi ini bukan hanya sama Martin Paes, juga sama untuk pemain lain juga sama sepertinya, jadi heboh, dimana pengikutnya di medsos jadi bertambah banyak setelah berhasil dinaturalisasi Indonesia. Oke, jadi tidak ada yang begitu heboh dari sini. Coba saya akan cari artikel yang ke-6 ya, akan mungkin jadi artikel terakhir lah. Kalau di cek terus kayaknya banyak sekali yang menarik. Oke, coba akan saya tengok di artikel terakhir apa yang menarik dari Google Chrome di sini. Artikel ke-6 yang berhasil menarik perhatian saya dari Google Chrome ini ya sepertinya dari seperti yang sekarang tanggal 30 September, yaitu ada 40 kata-kata bijak. Coba ya saya tengok dulu. 40 kata-kata bijak ucapan menyentuh tentang G30 SPKI. Kata-kata ucapan menyentuh buat status di medsos. So, saya tengok apa isinya sampai ada 40 kata-kata bijak yang bisa dibuat ya ke status medsos. Di sini ada diceritakan bahwa kata-kata bijak ini cocok untuk dijadikan caption atau status di medsos. Yang pertama adalah mari mengenang sejarah singkat. Oke. Mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan korban G30S PKI sebagai wujud cinta tanah air. Nah, yang ketiga, penyiksaan pahlawan sejati sungguh menyayat hati. Oke. Semoga para pahlawan yang gugur hidup dalam kedamaian di surganya. Amin. Tidak ada kematian yang sia-sia. Yang kelima. Yang keenam, jangan biarkan kejadian kelam yang sama terulang kembali. Oke, ini saya setuju banget nih.
Jadi sampai yang dari 7 sampai yang berikutnya nggak akan saya baca lagi, tapi dari sini saya sangat setuju, yaitu komunis itu sangat tidak cocok untuk Indonesia menurut saya ya. Itu komunis sangat bahaya sekali ya. Nah, saya tidak tahu apa bahayanya, tapi menurut feeling saya itu sangat tidak cocok untuk Indonesia, itu menurut feeling saya. Oke, jadi sekarang untuk Google Chrome, setelah saya baca 6 artikel, coba akan saya tengok dari yang MSN, apakah ada yang bisa menarik perhatian saya. Dari Google Chrome 6 udah cukup menurut saya. Akan saya coba tengok variasi dari MSN ya, yang dari Microsoft Network. Coba saya tengok apakah ada yang bisa menarik perhatian saya nggak, artikel-artikel yang di sana. Oh ya, tadi sebelum saya lanjut di artikel di MSN ya, di Microsoft Network, tadi ada satu lagi yang lupa saya mau omong sedikit, react sedikit, yaitu ada untuk peringatan G30 SPKI dan DIM Demak serukan rasa nasionalisme dan persatuannya, itu sangat penting ya. Jadi ini tanggal 30 September yang sudah lewat, sekarang sudah tanggal 1 Oktober, pagi dini hari. Nah, yaitu kita harus semakin nasionalis lah, sama bersatu supaya komunis tidak bisa masuk ke Indonesia lagi. Oke, jadi artikel pertama dari MSN yang berhasil menarik perhatian saya adalah yang satu ini, normal ya, untuk manusia normal, yaitu hubungan cowok dan cewek, cuman kalau melanggar hukum menjadi tidak normal, menjadi tidak wajar. Itu di sini ditulis, Hotman pastikan guru kena 15 tahun. Coba saya tengok apa isi di dalamnya ini. Apakah ada yang heboh yang bisa menarik perhatian? Oke, sepertinya biasa-biasa aja ya. Video sure. Jadi dari sini paling yang membuat saya tertarik, yaitu kita tidak boleh melakukan hubungan hubungan di bawah umur, tidak boleh melakukan hubungan intim di bawah umur. Ini mungkin dari ini sisinya di bawah umur ya, berarti umur berapa saya nggak nampak, cuma kok di bawah umur bisa kena 15 tahun ancaman penjara. Oke, dari saya yang bisa saya ceritakan yaitu, kalau memang dengan hubungan intim ini kita dari pengalaman saya ya, ada teman saya yang suka cari cewek belum menikah, cari PSK begitu, terakhirnya dia menikah malah nggak dapat anak. Saya nggak tahu apakah karena karma atau karena penyakit kelamin atau karena memang bukan dua-duanya, tapi karena kelainan mandor, saya tidak tahu. Yang pasti setelah married resmi dengan istrinya yang resmi yang sah, malah nggak dapat anak gitu, entah karena mandul atau entah karena ada penyakit kelamin atau karena karma, saya kurang tahu. Pasti untuk hubungan intim itu akan menjadi tidak normal kalau tidak sesuai. Itulah hukum-hukum norma yang berlaku. Tapi kalau sesuai dengan hukum norma yang berlaku yang sudah dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan manusia, ya sangat normal, sangat istilahnya bisa
memberikan kesehatan ya. Oke, jadi saya akan coba lanjut ke artikel kedua dari MSN. Apakah ada yang bisa menarik perhatian saya atau tidak? Dan nampak artikel kedua dari MSN ini yang berhasil menarik perhatian saya, tapi sepertinya saya tidak akan membaca isinya karena saya tidak terlalu mengikuti gadget ya, nggak bisa habis-habis. Tidak bisa habis-habis mengikuti gadget. Paling bisa saya komentar ya kalau ada yang kayak begini, penjual-penjual handphone bisa sibuk setiap kali ada versi Android yang tidak bisa memakai WhatsApp. Terlebih dengan pembeli ya, harus hati-hati dengan HP-HP bekas sampai WhatsAppnya nggak bisa dipakai. Tapi kayak itu udah jadul banget tuh, yang mungkin murah banget tapi ya jadul banget. Oke, akan saya next ke artikel ketiga. Apakah yang bisa menarik perhatian saya di bidang apa yang tadi, yang gadget ya, teknologi digital. Oke, coba ya akan saya tengok dia artikel ketiganya apa yang masih menarik perhatian saya. Artikel ketiga yang berhasil menarik perhatian saya yaitu 9 makanan penambah sperma yang mudah ditemukan. Saya tengok apa isinya, apakah betul-betul mudah ditemukan. Tapi sebelumnya tadi mau saya cerita ada masuk alarm, jadi bunyi ya tadi. Oke, setelah saya tengok isinya kayak biasa-biasa aja ya. Ada pisang, coklat, bayam, intinya semuanya makanan-makanan alami. Dan semuanya tersebut itu tidak boleh makan ya seperti biasa, tidak boleh makan berlebih, tidak boleh kurang, harus makan secara seimbang lah, yang balance seperti biasa. Yang nggak ada yang heboh ya, cuman ini artikelnya aja yang menarik perhatian saya. Sangat penting lah untuk saya, terkhusus sehingga saya jadi pingin untuk membuka artikelnya ini. Oke, sekarang akan saya cari lagi artikel keempat, apalagi yang asik-asik yang bisa dibacakan. Artikel keempat yang menarik perhatian saya di MSN yaitu ada artikel tentang makanan. Saya tengok ya. Maka 720 butir telur dalam sebulan, berarti satu harinya makan 24 butir telur. Saya tengok apa isi ceritanya. Ternyata mahasiswanya makan sebanyak ini untuk eksperimen, dan ternyata hasil eksperimennya mendapatkan hasil positif, dimana kadar kolesterolnya turun 20%. Ini hoax atau apa ini? Makan sebanyak itu apa enggak berlebihan? Bukan uang aja yang bengkak. Apakah makan ini, tapi memang sih dia makannya, coba saya tengok ya, dia makannya hanya dengan varian diorak-arik, dadar, digoreng dan direbus. Tapi dia nggak ada ngomong yang lain, apakah ada makan makanan lain lagi atau hanya telur tok doang. Tapi istilahnya ya menurut saya kurang seimbang ya ini ya. Makan sebanyak ini tiap hari apa nggak enak ini? Eksperimen ya wajar, mungkin untuk seseorang gak bermasalah makan berlebih kayak tambah ikut kan. Tapi kalau untuk orang biasa apa enggak COVID. Oke, jadi
saya ini jangan dipercaya ini. Hanya dibaca iseng aja, ala cerita-cerita dongeng ini, eksperimen untuk orang-orang tertentu aja. Don't try this at home. Oke, coba akan saya cari artikel berikutnya. Artikel berapa tadi? Artikel keempat ya dari MSN ya. Coba akan yang cari artikel kelima apa yang bisa menarik perhatian saya. Artikel kelima yang berhasil menarik perhatian saya yaitu kulit glowing di MSN ya. Kenapa kulit orang Jepang bisa glowing dan Dewi apa itu Dewi? Kurang ngerti. Tapi bukan hanya orang Jepang aja, orang Korea juga bisa. Dan ternyata ini 3 rahasianya. Coba saya tengok apa isi di dalamnya. Kayak biasa-biasa aja. Apa yang pertama? Perawatan skin barrier. Oke. Kedua, nutrisi seimbang ya, biasa ya. Ketiga, teknologi terkini ya. Intinya ya uang dan harus penjagaan makanan yang gak ada yang heboh, gak ada yang spesial. Cuman ya artikel ini menarik perhatian saya karena kulit saya tidak glowing, dan ternyata rahasianya uang dan memanfaatkan uang dengan baik. Oke, sekarang akan saya coba artikel ke-6 apa yang menarik perhatian saya. Artikel berikutnya, artikel ke-6 yang berhasil menarik perhatian saya yang dari MSN, yaitu artikel melapor kembali ya. Sosok King Abdi lapor ke Polresta Malang Kota usai restorannya diulas buruk alumni MasterChef. Oke, coba saya tengok apa isi cerita di dalamnya. Oke, jadi menurutnya kronologi awal mulanya ada seorang pria ya, pemilik akun datang ke rumah makannya di Kota Malang sekitar pukul 19.45 WIB jam 8 malam kurang lah mati di tanggal 20 bulan 9. Jadi dia kaget mendapatkan ulasan negatif di Google Review. Jadi dalam ulasannya mencaci makanan yang disajikan. Yang bikin King Abdi yang marah sepertinya belum dimakan ini. Makanan yang dipesan belum dimakan tapi langsung memaki. Apakah betul atau tidak saya kurang tahu ya. Tapi menurut laporannya ke Polresta kayaknya ini belum dimakan tapi langsung memaki dan kasih review negatif. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Malang, Kota Malang. Apa cocok buat makanan anjing? Memang ulasannya agak ekstrim. Ceker sayap ayam. Oke, jadi istilahnya kita jadi manusia jangan saling merugikan. Dan saya tidak tahu apakah di sini siapa yang merugikan kok memang betul belum dimakan dan memberi ulasan negatif ya. Jelas yang memberi ulasan itu yang merugikan. Tapi kalau misalkan setelah dimakan dan ternyata kecewa dengan rasa makannya, nggak heran ya di review jelek ya, namanya kan review. Oke, jadi 6 artikel udah saya baca. Nggak akan saya baca lebih lagi karena nggak akan bakal habis-habis dibacanya. 6 dari MSN, 6 dari Google Chrome. Oke, dari sini coba akan saya tengok di antara 12 ini 6 dari Google Chrome, 6 dari MSN. Akan saya pilih satu yang paling
Enggak, menurut saya bukan apa-apa yang menurut saya paling oke, ya menurut kepentingan saya. Ya dari Google Chrome saya sangat suka dengan artikel ini, peringatan G30S, bahwa itu kita harus menggalang persatuan untuk kemajuan Indonesia, nasionalisme harus kita kenang, dan tidak boleh terulang lagi. Sedangkan untuk yang MSN, yang paling menarik perhatian saya yaitu di artikel penambah sperma yang juara menurut saya, yang sangat saya oke, meskipun di dalamnya ya biasa-biasa saja, dimana semuanya harus dimakan secara seimbang. Oke, jadi sekian aja untuk di tanggal 30 menjelang 1 Oktober 2024 ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Itu saja.